Agripina. Selamat datang, Bu. Perkenalkan, saya Karuniawati Hasanah. Saya Kaprodi Manajemen di Universitas PGR Madiun. Pak Ferinella, salam kenal, Pak. Ibu Arista tadi kayaknya keluar dulu ya. Bu Siti Mujana, Bu, saya yang diuji panjenengan kemarin. Ketemu lagi di sini. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Jadi kami yang ada di Prodi Manajemen ini sedang mendapatkan tugas untuk meredesain kurikulum MBKM. Ya, ini kita sharing session lebih tepatnya. Jadi MBKM itu kan salah satu programnya adalah pertukaran mahasiswa. Jadi apakah kita nanti kurikulum kita untuk bertukar itu apakah memungkinkan atau nantinya kita lebih ke bukan ke antar manajemen. Jadi kalau manajemen itu saya rasa ilmunya mungkin ada sedikit perbedaan, sedikit tapi mungkin di dasar-dasarnya tidak jauh berbeda. Tapi apakah memungkinkan jika seandainya nanti kita melakukan pertukaran mahasiswa ataukah mungkin sudah dari Wima Surabaya, dari Sanata Dharma ataukah dari Untak sudah melaksanakan kurikulum MBKM. Ini saya juga minta saran dan masukan-masukannya untuk prodi kami, karena sejauh yang saya pahami sebenarnya MBKM itu metode. Jadi bagaimana kita mengarrange kurikulum agar nanti bisa match dengan program-programnya dari Mas Menteri seperti pertukaran mahasiswa, kemudian magang industri, praktek kewirausahaan maupun abdimas itu biar link gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang memang harus dipelajari di rumah sendiri, maksudnya dasar-dasar program studi manajemen yang tidak bisa dipelajari di kampus lain, dan mata kuliah yang bisa dikonversi ke dalam kurikulum MBKM itu seperti apa. Untuk yang pertama saya berikan ke Bu Agripina yang tadi sudah join pertama, Bu. Jadi sharing session yang pertama, waktu yang pertama untuk Bu Agripina, monggo Bu, silahkan kalau ada masukan dan sebagainya. Kurikulumnya di Wima Surabaya itu bagaimana? Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ibu Agripina. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dari Ibu Karuniawati Hasanah, dan juga ingin menyapa selamat siang rekan-rekan baik dari Universitas PGRI yang di Madiun dan juga Bapak Ferry dari Universitas Sananta Dharma Yogyakarta, Ibu Arista dari PGRI Yogyakarta ya tadi. Jadi mungkin pertama perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Yulika Rosita Agripina, panggilannya Agripina, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Kemudian sesuai tadi di pembukaan oleh Ibu Karuniawati, untuk kegiatan MBKM sendiri, itu kan kerangkanya mulai tahun 2020, tahun kemarin itu kan sudah ada ya. Tapi secara aktif kalau di prodi kami itu mulai aktif dijalankan itu tepat semester genap kemarin. Jadi mulai awal Januari itu kami mulai aktif untuk mulai melaksanakan program-program yang berkaitan dengan MBKM. Tentunya skemanya ada banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di prodi kami juga kebetulan masih belajar ya kan, kita semua sama-sama masih belajar karena ini merupakan program yang baru. Tentunya kita sudah terbiasa dengan skema kurikulum mahasiswa itu yang fokus, terutama kemarin sebelum pandemi fokusnya hanya secara pembelajaran luring di dalam kelas ya, dan mungkin disertai kalau mereka ini tugas akhirnya bisa digantikan dengan proyek magang, biasanya seperti itu saja. Nah, tapi mulai bulan Januari kemarin kita dituntut untuk melakukan cukup banyak kegiatan ya. Untuk implementasinya sendiri di program studi manajemen UKWMS
yang sudah terlaksana selama 1 semester kemarin, yaitu ada kegiatan yang pertama, yaitu Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Jadi kebetulan karena siswa-siswi kami itu banyak yang kemarin waktu pandemi ini pulang ke kotanya masing-masing, dan mereka secara inisiatif mengikuti kegiatan Indonesia Mengajar, yang dimana mereka mengajar, contohnya ada juga mahasiswa kami yang kebetulan waktu itu pulangnya kan ke NTT. Nah, di daerah NTT kemarin kan sempat terkena bencana ya, gempa dan tsunami kemarin itu. Jadi mereka menggunakan skema yang Indonesia Mengajar, tetapi di SD-nya itu selain memang sudah diberi pembekalan ya, kan banyak di share di YouTube kemarin pembekalannya, mereka ada pembekalan khusus memang dan seperti training seperti itu. Nah, tapi mereka secara prakteknya yang di NTT tidak langsung mengajar karena masing-masing jadi MBKM ini sangat tergantung pada sarana prasarana dan kemudian kemampuan masing-masing dari lokasi ataupun dari mahasiswa ataupun dari siswa yang diajar ya, terutama ini untuk yang program Indonesia Mengajar kemarin. Jadi yang di NTT itu mereka tidak langsung mengajar karena siswa-siswinya juga tidak semua memiliki akses internet ya, mereka juga hybrid. Jadi sebagian tidak full tapi mereka sebagian siswa-siswa SD-nya itu berada di dalam kelas. Jadi sambil bertemu mahasiswa ada juga yang mengajarnya door to door, yang di daerah Pamekasan situ ada yang door to door, yang di NTT itu mereka sibuk membangun kembali sekolah. Nah, ini konsepnya adalah setelah tidak full 1 semester sih kemarin, kurang lebih 3 bulan, berakhir di bulan Juni, itu mereka dituntut untuk membuat log kegiatan, dan kemudian dari log itu kita konferensikan kegiatan mereka dari jamnya itu ke satuan SKS. Jadi dikonversi dari log kegiatan yang mereka kumpulkan itu kita konversi ke SKS yang pada saat itu adalah SKS berjalan. Itu salah satu contoh programnya yang Indonesia Mengajar. Kemudian ada program yang lain untuk MBKM, ini adalah program Bangkit yang juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi dari prodi kami. Program Bangkit yang ini kan kita kebetulan semua dari prodi manajemen ya. Nah, program Bangkit ini siswa-siswi kami diberi kesempatan untuk belajar tapi terkait dengan machine learning. Jadi mereka belajar bahasa-bahasa pemrograman seperti itu. Nah, ya. Kemudian kebetulan kemarin sudah berhasil, sudah selesai proses pembelajarannya, dan kemudian kami konferensikan untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan di semester 7 ya, jadi di semester 8, karena itu tugas akhir sebagai pengganti tugas akhir mereka, kita konversikan sama seperti yang tadi Indonesia Mengajar, log kegiatan mereka per jamnya. Kemudian untuk yang program belajar machine learning ini karena sifatnya juga berupa kelas, jadi kami lebih mudah untuk mengonversi, memasukkan ke dalam kurikulum. Nah, jadi tergantung dari 2 contoh yang tadi saya sempat berikan. Jika yang Indonesia Mengajar itu kita konversikan langsung ke mata kuliah sebagai pengganti mata kuliah atau pengganti nilai ujian, maka yang machine learning itu karena sifatnya adalah mata kuliah yang baru dan tidak ada di prodi manajemen, maka kami menambahkan mata kuliah yang baru. Jadi kalau di prodi kami lulusnya S1 itu seharusnya adalah 144 SKS. Karena mereka belajar tambahan machine learning sambil kami konversikan ke tugas akhir, jadi tidak hanya menggantikan 6 SKS skripsi saja, tapi juga kami tambahkan sebagai mata kuliah yang baru. Jadi mereka lulusnya lebih dari 144 SKS. Dan kemudian tentunya masih ada beberapa kegiatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas yang lain, tapi saya kira yang cukup menarik untuk bisa saya sharingkan pengalaman 1 semester kemarin adalah 2 program ini. Begitu Bu, sekiranya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agripina. Jadi mungkin ada yang saya tanyakan dulu, apakah kita relate kalau seandainya kita mengajar? Jadi kalau manajemen kan bukan dari kependidikan sebenarnya. Jadi ketika mengajar dan skripsi itu digantikan dengan mengajar Indonesia Mengajar tadi, linknya bagaimana Ibu?
panjenengan bisa memutuskan, oh ini bisa dikonversi ke skripsi dan satu mata kuliah atau 2 mata kuliah lain sebesar berapa SKS totalnya? Berapa SKS totalnya untuk yang konversi Indonesia mengajar? Untuk konversi yang Indonesia mengajar yang semester kemarin itu karena lokasinya tadi ya Bu ya berbeda-beda. Tapi untuk konversinya karena mereka juga sebenarnya kan program Indonesia mengajar itu baru aktif per April, Mei, Juni mereka 3 bulan. Nah sedangkan mulai bulan Februari, Maret itu kan mereka mengambil full perkuliahan, tapi tergantung mahasiswanya juga Bu. Kami sungguh memfasilitasi kalau yang di NTT itu mereka benar-benar kesulitan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan kami. Jadi nggak lanjut, mereka full di program Indonesia Mengajar. Itu bisa menggantikan setengah ya sampai setengah dari 20 SKS nilainya. Jadi dengan terpaksa kami miskan karena ini percobaan yang pertama. Nah kemudian yang di tempat yang lain menjawab pertanyaan dari Bu Karuniawati, banyak juga yang tidak langsung mengajar, tetapi contohnya karena kita di manajemen itu membantu misalnya di bagian tata usaha dari SD lokal tempat di mana kota asal tempat tinggal mereka itu, jadi tidak full mengajar, tapi memang kalau misalnya untuk mengajar yang paling relate adalah dari prodi keguruan ya, tapi untuk dasar-dasar karena mereka juga sudah diberi pelatihan dan mereka waktu itu tidak terbatas PPKM darurat yang sangat ketat seperti saat ini. Jadi memang mereka bisa mengadakan semacam matrikulasi langsung dengan SD-SD di tempat mereka tinggal gitu Bu. Karena dekat juga jaraknya, kan itu ditentukan oleh pemerintah dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal mereka. Begitu. Dan itu sudah kurikulumnya Ibu sudah diredesain disesuaikan dengan MBKM atau memang kurikulum lama? Nah, untuk kasusnya sejauh ini kami masih kurikulum lama, tapi beda program bisa jadi beda skema, Bu. Jadi kita berusaha untuk melihat ini case by case, bahkan tidak hanya per program, tapi per individual tadi. Programnya bisa sama, Indonesia Mengajar, tapi treatment-nya bisa jadi berbeda karena beban aktivitas yang mereka lakukan juga berbeda. Jadi menyesuaikan ya, kondisional sepertinya. Jadi program ini ada karena kondisi mahasiswa yang harus di luar pulau tadi. Ya. Betul, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Agripina atas waktunya. Nanti kita sharing di belakang kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan dari kami, nanti ide pertanyaan kalau sudah muncul dari yang narasumber lain. Ya, untuk yang kedua, tadi Bu Arista yang join kedua. Bu Arista sudah di Zoom. Selamat siang, Bu. Bagaimana suaranya sudah bisa masuk? Suaranya belum masuk, Bu. Belum. Keluar suaranya. Ada sudah di-unmute. Sudah di-unmute itu. Sudah bicara, tapi belum keluar suaranya. Iya, belum masuk suaranya. Atau saya lempar ke Pak Ferry dulu, boleh? Pak Ferry, boleh sharing pengalamannya ketika melakukan kampus Merdeka Belajar ini, Pak, di prodinya Panjenengan? Apakah suara saya masuk? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya masuk, Bu? Masuk Pak, masuk. Baik, terima kasih Ibu. Suara saya bisa terdengar, Gih? Saya nggak tahu masalahnya. Sudah. Ya Pak, lebih jelas. Baik. Sebetulnya kemarin kami diundang di acara ini, yang diundang bukan Kaprodi, tetapi Kaprodi kami sedang ada kegiatan, maka beliau mengizinkan dan memberikan mandat kepada kami untuk ikut dalam sesi sharing ini. Beliau menggarisbawahi bahwa sebetulnya kami belum bisa menyebut atau banyak sharing di sini, tetapi karena kami sendiri belum secara resmi menyebut melakukan kurikulum MBKM, tetapi secara spirit kami sudah
banyak melakukan. Cuman kami ini juga hampir sama tahapannya dengan Bapak Ibu semua di sini juga masih belajar, gitu ya. Ada beberapa hal yang sudah kami kerjakan untuk saat ini dan kami hanya sharing apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Yang pertama, kami sudah melakukan dengan mata kuliah lintas prodi, Bu. Jadi ada beberapa prodi yang menawarkan secara terbuka untuk mahasiswa kami masuk di dalam mata kuliah tertentu, misalnya dari Fakultas Psikologi juga memberikan beberapa mata kuliah gitu, dan juga di Fakultas TI juga begitu. Dan kami juga sama, kami membuka beberapa mata kuliah yang lintas prodi, seperti kami juga mengampu beberapa mata kuliah itu, sehingga menjadi pengetahuan yang tambahan bagi mahasiswa kami. Selain dengan mata kuliah yang lintas prodi tadi, kami juga ada tawaran untuk melakukan kegiatan atau mata kuliah lintas komunitas. Kami kan punya komunitas aptik gitu ya, Universitas Katolik gitu. Ada beberapa yang sudah menawarkan dan kami kerjasamakan gitu. Dan tampaknya hanya kendalanya di kami itu belum tersosialisasi, karena ini kan begitu kami mau ada program ternyata ada pandemi begitu ya, sehingga ada agak sedikit kesulitan untuk mensosialisasikan. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang sangat interest juga untuk belajar di universitas lain di kalangan aptik gitu. Nah, soal bagaimana melakukan hal-hal yang sifatnya keterampilan, kami juga ada namanya program KKP, istilah kami. KKP itu kuliah kerja praktik, hampir sama dengan KKN, tetapi ini di lintas prodi dan juga karena di fakultas kami hampir sama gitu, ini dikelola oleh fakultas langsung, sehingga kami mahasiswa kami diterjunkan di beberapa UMKM di daerah Jogja dan sekitarnya begitu. Mereka belajar hal-hal yang praktek bagaimana mengembangkan sebuah bisnis. Nah, dari bisnis itu mereka juga melihat dan belajar sekaligus memberi input kepada para pelaku bisnis. Bagaimana mereka mengembangkan bisnis UMKM ini. Bagaimana juga mereka mendapatkan ilmu. Jadi ada semacam timbal balik begitu. Dan itu kegiatan kami di dalam beberapa mata kuliah juga tentang kewirausahaan. Kami mencoba untuk menguatkan dengan beberapa mata kuliah. Apalagi kalau dulu kewirausahaan kami hanya mempelajari dari kelas, tetapi kami mulai juga melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti mereka mencoba atau mahasiswa kami mencoba untuk praktek kewirausahaan. Ya, mereka mencoba membangun bisnis, mencoba mengembangkan sebuah produk sampai menjual kepada khalayak dan konsumen mereka. Nah, secara garis besar itu program-program kami yang coba kami akan kembangkan, karena juga MBKM ini kan juga ada beberapa karena ada tarikan-tarikan di mana tidak hanya hal praktis, tetapi kami juga secara filosofis, karena kami universitas yang identitasnya juga cukup kuat, kami juga mempertahankan beberapa mata kuliah, Bu, seperti kepemimpinan bela rasa begitu, yang pada intinya adalah tidak hanya teori kepemimpinan tetapi praktek di lapangan, bahwa mahasiswa diajak untuk terjun ke situasi sosial masyarakat yang real begitu, seperti bahkan sampai kepada beberapa waktu yang lalu di lokasi-lokasi yang sangat marginal begitu, sehingga mereka tahu bagaimana membangun bela rasa dan membangun rasa yang sikap dan rasa bagi mereka. Kira-kira itu intinya, Bu, yang kami kembangkan, karena kami sendiri terus terang tidak bisa banyak sharing karena kami sedang juga sama prosesnya dengan Bapak Ibu di sini. Kami masih banyak belajar begitu. Begitu, Bu. Oke, Pak. Jadi program-program yang dilakukan itu lebih ke kita rintisan ya sebenarnya, Pak. Rintisan nanti kita menyambut ke MBKM itu seperti apa gitu, guys, sebenarnya ya. Jadi mulai
bertukar mahasiswa, kemudian apa namanya seperti Bu Agripina tadi, Indonesia Mengajar, itu kita rintisan sambil nanti kita berjalan untuk full mengikuti MBKM, begitu nggak sepertinya? Ya sama, kita juga seperti itu. Iya, tapi ada beberapa yang kami sudah lakukan itu, kalau lintas prodi sudah dari lama, Bu. Kalau lintas prodi sebelum ada MBKM gitu. sudah melakukan itu. Kalau boleh tahu dengan prodi apa saja nggih, Pak? Kalau kemarin ada beberapa prodi seperti prodi psikologi, kami juga ikut, dan kami sendiri membuka lintas prodi itu, Bu. Gitu. Jadi ya, hanya psikologi atau ada yang lain? TI, ya paling banyak di situ, Bu, karena mahasiswa kami banyak minat di psikologi, karena di situ banyak kajian perilaku begitu. Di beberapa fakultas prodi lain tidak terlalu banyak minatnya. Yang paling besar di sana, Bu. Oh, ya, kami juga sedang menjajaki untuk apa namanya pertukaran mahasiswa itu dengan prodi psikologi, karena relate di kurikulum kami ada MSDM, jadi mungkin bisa relate dengan psikologi dan hukum sebenarnya, hukum. Untuk teknik sendiri bukan di teknik informatika tapi di teknik industri, karena sepertinya teknik industri itu lebih ada manajemennya, ada apa namanya tekniknya, seperti itu di prodi kami ya. Oke, terima kasih Pak Ferry paparannya. Kemudian kembali lagi Bu Arista, sudah bisa masuk suaranya, Bu? Belum juga. Ini error apa ya Zoom-nya panjenengan, Bu ya? Kalau pakai HP bagaimana, Bu? Apakah memungkinkan? Jadi log out dulu panjenengan, nanti ganti pakai HP. Ingat juga ya. Iya. Mungkin ke Bu Siti Mujana. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Karuniawati, luar biasa. Ketemu saya lagi. Ketemu lagi. Baik, terima kasih ya. Saya di sini bukan Kaprodi, tetapi karena Bu Kaprodi, Bu Dr. Ufi Pristiana lagi sakit, sehingga saya diminta untuk mewakili ya kapasitas saya, karena kami kebetulan lagi dapat hibah dari Dikti tentang menyusun kurikulum MBKM. Mungkin di sini juga ya, Ibu juga, Bu Karniawati. Gimana Bu, suaranya kurang keras? Sama Bu. Sama kita ya. juga memperoleh hibah MBKM. Oh iya. Ini dilakukan ya untuk salah satu step untuk membangun atau menyusun kurikulum MBKM. Kebetulan saya sebagai ketua pelaksananya, sehingga diminta untuk mewakili Bu Ulfi menyampaikan sharing di sini. Saya mungkin bukan hanya sharing memberi, tetapi saya akan mendapatkan lebih banyak menerima juga ya, tadi dari 2 universitas terkenal yang ada di Indonesia ini, dari WM dan juga Sanata Dharma. Baik, kami dari manajemen Untak Surabaya memang saat ini belum sepenuhnya melaksanakan kurikulum MBKM dan dalam taraf menyusun. Mungkin sama dengan di Tegri ya. Oleh karena itu sudah beberapa step yang sudah kita lakukan. Antara lain kita sudah FGD juga dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri, kemudian dengan alumni, dengan pakar. Kemarin kami ngundang kebetulan dari UNESA, pakar kurikulum dari UNESA, dari manajemen juga, kemudian dari dosen-dosen. Nah, dari situ kami alhamdulillah hampir saja final di dalam menyusun kurikulum. Mungkin ini yang akan saya sharingkan ya. Kami memutuskan untuk saat ini ya, tapi belum diputuskan karena masih dalam taraf finalisasi. Jadi semua SKS ada 146, terdiri dari mata kuliah umum, mungkin ini 10 SKS. Kemudian ada mata kuliah program studi,
kemudian ada mata kuliah di luar program studi itu sebanyak 20 SKS. Lalu kita juga menyiapkan mata kuliah yang kemungkinan akan diambil oleh mahasiswa luar yang akan melakukan pertukaran mahasiswa. Lalu seperti yang lain kita punya 5 konsentrasi di program studi ini, yaitu konsentrasi di bidang keuangan, pemasaran, MSDM, operasional, dan kewirausahaan. Jadi sebelumnya kami belum punya konsentrasi kewirausahaan, tapi dalam penyusunan MBKM ini kami tambahkan mata kuliah kewirausahaan. Kemudian untuk karena aturan dari Kampus Merdeka ini sebenarnya kan ada 9 kegiatan ya, yaitu ada pertukaran mahasiswa, magang, mengajar di sekolah, lalu penelitian, lalu membangun desa, studi atau proyek mandiri, lalu kewirausahaan mahasiswa, proyek kemanusiaan, dan bela negara. Kami saat ini baru konsentrasi mengembangkan 3 kegiatan saja, yaitu magang di perusahaan. Kami sudah banyak memiliki mitra. Kebetulan juga alumni-alumni S3 kita itu banyak kan wirausaha sukses sehingga bisa menjadi mitra. Mereka welcome sekali. Kemudian magang di UMKM juga kemungkinannya. Lalu pertukaran mahasiswa itu juga kita pilih. Dan yang satunya adalah kewirausahaan mahasiswa. Kebetulan kami kewirausahaan mahasiswa itu sudah selangkah lebih maju. Kami punya inkubator, kemudian sudah lebih manajemen sendiri. Kalau seluruh UNTAD itu sudah ratusan startup, tapi kalau di manajemen sendiri belum sampai 100 ya. Ini target kami, semoga ke depan itu lebih banyak lagi startup yang kita ciptakan. Karena mulai tahun 2017 sampai 2019 itu kita mendapatkan pendanaan dari Equip Hubs, bukan hanya pendanaan, tetapi juga modul pelatihan dan juga kompetensi untuk bisnis plan yang didanai. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2017. Kemudian makanya kita kenapa kok memiliki sudah lumayan banyak startup ya. Lalu untuk kurikulum, jadi kita hanya konsentrasi kepada untuk kurikulum MBKM kita hanya magang, pertukaran mahasiswa, dan bisnis mahasiswa. Lalu pelaksanaannya, kurikulum ini sudah hampir selesai ya. Kemudian nanti akan kita laksanakan di semester depan, yaitu Gasal 2021 ini ya, Gasal 2021. Kemudian sebenarnya saat ini walaupun kami belum menerapkan kurikulum MBKM sebagaimana yang disampaikan oleh dari WM dan juga dari Sanata Dharma, kami juga setelah melakukan mahasiswa magang itu sudah lumayan ya, sudah hampir 3 semester ini, sudah 3 semester ini mahasiswa magang. Tapi kayaknya 2 semester ya, 3 semester sebelumnya ya, tapi 2 semester ini kayaknya mereka lagi off karena ada pandemi ini. Jadi lalu untuk pertukaran mahasiswa, bahkan pertukaran dosen itu kita juga sudah lakukan karena kita bekerja sama dengan UITM Malaysia. Saya tahun 2019 sebelum pandemi itu juga di sana selama 2 bulan untuk mengajar program MM di sana dan juga S1 di bidang MSDM dan perilaku organisasi. Nah, itu sudah kita lakukan. Demikian juga beberapa mahasiswa sudah kita kirim ke Malaysia, ke Konken University di Thailand. Kemudian juga ada sekitar berapa ya dulu itu 20-an mahasiswa itu kita kirim ke Dongju University. Dongju University di Korea. Jadi kita punya mitra Korea, Thailand, dan juga Malaysia.
itu sudah kita lakukan pertukaran mahasiswa, dan juga tidak dan ada beberapa semester mahasiswa dari Konken University Thailand itu juga sudah mengikuti setiap mahasiswanya satu semester. Setiap semester ada sekitar 10, kadang 6 mahasiswa itu sudah kita terima. Nah, namun kinerja yang diakui oleh Dikti sebenarnya pada saat ini ya mungkin bertahap kali ya. Yang dihitung hanya berapa mahasiswa kita itu yang pertukaran keluar, bukan mahasiswa yang datang gitu ya. Nah, itu yang saya pahami. Sehingga padahal kita kan korbannya banyak ya. Saya dari mahasiswa Thailand itu saya siapkan mes gratis, tapi makannya saya tarik. SPP juga gratis. Kenapa? Karena kalau kita ngirim mahasiswa ke sana juga gratis. Mereka juga menyiapkan mes untuk mahasiswa saya waktu di sana, di Konken maupun di Korea. Korea itu malah makannya juga gratis. Hanya bayar, nggak bayar sama sekali. Mereka menyponsori semua. Karena ya tujuannya internationalization itu. Jadi makanya dengan Dongju sama Dong I itu kita sudah bekerja sama. Kemudian kalau Indonesia mengajar, mahasiswa kami juga tahu-tahu gitu ya, lapor ke kami gitu, sudah ikut programnya Dikti. Ada 3 atau 4 mahasiswa itu diterima, alhamdulillah. Jadi program mengajar itu, tahu-tahu mereka, Bu, saya ikut program ini mengajar ada yang di Pasuruan, ada yang di Surabaya, ada di beberapa tempat yang lain, Madura juga ada. Jadi itu untuk Indonesia mengajar tapi kami kayaknya pada saat ini hanya 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut akan saya sampaikan sebisa saya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, kalau saya boleh bertanya, apakah redesainnya panjenengan itu tetap memakai kurikulum lama atau kurikulum benar-benar baru? Kalau yang kemarin kita kan masih menggunakan kurikulum lama, tapi untuk mulai tahun ajaran depan bulan September ini kita akan menerapkan kurikulum MBKM. Makanya setelah jadi kita dokumentasikan kurikulum kami, nanti tahap berikutnya adalah sosialisasi dan pelaksanaan untuk tahun 2021, tahun ajaran baru. Begitu Bu Baruniawati. Oke, Bu Siti, ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman, kita lakukan di sesi tanya jawab saja. Kemudian ke Bu Arista. Gimana, Bu? Ini sudah kedengaran belum ya suaranya? Ya, sudah. Oke. Oke. Monggo, Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arista Natia Afriani. Sebenarnya saya di sini mewakili dari Ketua Program Studi Sarjana Ketua Program Studi Sarjana Manajemen. Kebetulan baru saja Kaprodi kami minggu yang lalu itu meninggal dunia. Jadi saya selaku Kaprodi yang sebelumnya, jadi memang sebelumnya saya adalah Kaprodi Manajemen, lalu kemudian terjadi pergantian kepemimpinan sehingga saya sudah tidak di Kaprodi lagi, kemudian digantikan oleh Pak Faisal dan ternyata beliau hanya bisa sebentar bertugas. Jadi di sini saya memang mewakili beliau ya, paling tidak kurang lebih saya selama 4 tahun yang lalu saya memang memegang prodi. Jadi untuk di prodi manajemen di UPY sendiri, kami untuk program MBKM pertama kami masih melaksanakan yang Indonesia Mengajar. Tuh. Ada beberapa mahasiswa kami mengikuti program Indonesia Mengajar, lalu kemudian tahun ini pun begitu, jadi sepertinya
atensinya atau apa namanya ininya lebih banyak ya, lebih banyak mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti Indonesia Mengajar, lalu kemudian juga ada program pertukaran mahasiswa dan segala macam, tetapi itu memang belum ada pengumumannya. Lalu untuk kami sendiri, untuk program MBKM itu kami ada program magang, di mana magang itu sebenarnya cuma 1 bulan gitu ya. Tetapi kalau mahasiswa menghendaki untuk menambah jam magangnya, katakan menjadi 1 semester. Nah, itu mahasiswa akan mendapatkan 1 konversi selama 1 semester. Kami memang belum terlalu kompleks ya dalam menghadapi MBKM kemarin, karena memang masih kami menata juga masih untuk kurikulum kami juga masih kurikulum yang lama, tetapi kami sedang mempersiapkan untuk kurikulum yang baru. Lalu kemudian ya kalau dari kami yang penting kita bisa jalan dulu, mahasiswa juga tidak terlalu bingung gitu ya. Juga mahasiswa juga kami minta untuk ayo ikut ini, ada Indonesia Mengajar, nanti ini bisa dikonversi dengan mata kuliah ini. Lalu mereka juga sangat bersemangat gitu ya, apalagi melihat ada kalau ikut Indonesia Mengajar tidak skripsi gitu ya, tuh seneng banget gitu ya. Padahal sebenarnya di sana mereka sendiri laporannya luar biasa rumit gitu kalau untuk di Indonesia Mengajar. Lalu kemudian untuk magang juga sama. Jadi kalau dari kami sebenarnya cuman baru 2 itu yang kami laksanakan ini, Ibu. Jadi memang benar-benar kami pelan-pelan sekali memang ini ya. Jadi sambil melihat bagaimana yang kita juga belajar dari yang lainnya juga. Alhamdulillah hari ini saya dapat banyak sekali ilmu dari Bapak Ibu yang sudah share di sini gitu ya. Terima kasih sekali, kami juga sudah diundang gitu ya untuk sharing dan segala macam. Jadi memang dari kami tidak terlalu banyak ya. Kami hanya mengikuti Indonesia Mengajar, lalu kemudian juga kami ada program studi dunia industri di mana mahasiswa kita magang di perusahaan. Itu nanti perusahaannya mahasiswa sendiri yang memilih, terserah mahasiswa di mana, itu bisa online ataupun offline tergantung dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau perusahaannya mau mahasiswanya masuk secara offline ya monggo silahkan, kalau perusahaan mau masuk secara online itu juga silahkan. Kalau tahun kemarin itu memang rata-rata masih banyak yang mau menerima offline. Cuman kalau sekarang kendalanya ya karena PPKM darurat, ini kebetulan kami juga sedang ada program magang lagi gitu ya. Karena sekarang PPKM darurat ya kendalanya adalah lebih sulit dalam mencari perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk SDI sendiri, kalau yang program normalnya itu sekitar 1-2 bulan. Tetapi kalau memang mahasiswa menghendaki untuk extend untuk lebih ya, untuk 6 bulan, nah kami akan mengkonversikan selama 1 semester penuh gitu ya, karena mereka magang selama 1 semester penuh ya, termasuk nanti tidak mengikuti KKN dan mata kuliah yang bisa dikonversikan selama 1 bulan itu. Tetapi ini rata-rata belum. Jadi mahasiswa rata-rata masih mengambil magang yang normal, yang SDI, jadi belum ke MBKM. Cuman saya tidak tahu kalau yang sekarang ini, kalau yang tahun kemarin, karena memang mahasiswa belum tergerak gitu ya. Tetapi saya tidak tahu kalau yang sekarang mungkin mahasiswa akan lebih memilih untuk magang, extend untuk magangnya, untuk mengikuti program MBKM ya. Kami dari Prodi akan memfasilitasi untuk konversi mata kuliah yang ada. Seperti itu mungkin Bu. Kurang lebih kalau dari kami mungkin seperti itu. Jadi kami ke magang dan juga ke KKN juga seperti itu. Jadi KKN juga kalau misalnya
KKN itu biasanya kita normalnya, program normalnya itu adalah 1 bulan, tetapi kalau misalnya mahasiswa mau extend, itu nanti akan dikonversikan sesuai dengan MBKM. Seperti itu. Jadi mungkin dari magang, KKN, lalu kemudian ditambah dengan Indonesia Mengajar dan program-program yang ada yang ditawarkan ya, Indonesia Mengajar, lalu kemudian pertukaran mahasiswa dan segala macamnya. Seperti itu mungkin Ibu, mohon maaf Ibu, ini tadi banyak kendala, saya nggak tahu ini mungkin settingan laptop dan segala macamnya, mohon maaf nggih. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Bu Arista. Jadi dari 4 narasumber tadi, saya ingin sharing, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sharing. Yang pertama, kemarin kami juga sudah melakukan seperti FGD seperti ini dengan Dudi, jadi dengan mitra-mitra kami yang ada di Madiun, itu rata-rata mereka menyarankan mahasiswa itu diberi soft skill tambahan tentang komunikasi. Ya, jadi kalau di kurikulum kami tidak ada mata kuliah yang jelas menyebut tentang public speaking seperti itu. Nah, maksud saya di sini kita sharing. Jadi sebaiknya mata kuliah yang tidak relate dengan manajemen seperti itu kita adakan pelatihan tersendiri kepada mahasiswa, ataukah sebaiknya kita beri mata kuliah yang memang terkait dengan public speaking, karena dosen manajemen kan juga bukan dosen dari ilmu komunikasi. Jadi ada bagaimana kami itu di prodi manajemen itu harus memberikan mata kuliah yang langsung terkait dengan public speaking, ataukah itu dikemas dalam bentuk pelatihan yang nanti akhirnya mungkin jadi syarat kelulusan atau bagaimana, atau syarat ketika mahasiswa itu hendak magang atau bagaimana. Itu yang pertama. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, apakah memungkinkan ketika kita sesama prodi manajemen ini melakukan pertukaran? Jadi kalau yang Pak Fahri tadi mungkin dengan psikologi, dengan industri atau TI tadi ya Pak ya. Kemudian kalau saya mengirim mahasiswa ke luar negeri juga sudah Bu Siti, jadi ada yang kami kirim ke Filipina, tapi di sana juga dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian dosen kami juga sudah bertukar walaupun masih secara online. Jadi kalau dalam negeri misalkan seperti ini nasional sifatnya, apakah kita memungkinkan untuk bertukar sesama dengan prodi manajemen? Itu nanti apakah kita akan ya ilmunya ya akan sama, atau sebaiknya kita bertukar dengan prodi lain? Itu yang saya tanyakan untuk sesi yang kali ini. Monggo Bapak Ibu yang berkenan menjawab, mungkin kita sharing. Oke, saya mungkin akan menjawab duluan ya, mohon maaf. Monggo Bu. Kalau memang saya sendiri juga waktu mengundang Dudi itu sarannya ya seperti itu ya, memiliki soft skill, lalu karakter ya, anak sekarang itu nggak seperti dulu. Benar itu. Keluar sain gitu. Terus etikanya dengan orang-orang bos-bos saja juga nggak punya etika gitu. Nah itu sambatnya mereka ya. Lalu mungkin bisa memasukkan, mumpung ini perubahan pengembangan kurikulum, jadi bisa diselipkan mata kuliah komunikasi bisnis, karena di tempat saya juga ada. Lalu bisnis etik kami juga memberikan mata kuliah itu. Jadi sebagai pertimbangan bahwa nanti lulusan itu paling tidak itu punya etika dalam bisnis, dalam berperilaku, kemudian juga memiliki keterampilan berkomunikasi. Gitu. Jadi itu kalau boleh tahu mengirim universitas di Filipina, universitas apa ya Bu? MMSU, Mariano Marcos State University. Oh, itu di daerah mana? Mana ya kemarin Pak Adis ya, bukan di Manilanya. Oh iya, bukan. Di luar, soalnya di luar Manila ya. Nggak ada universitas itu ya. Kebetulan saya 8 tahun di sana Bu, kerja di kedutaan, sekaligus ambil MBA sama PhD saya dari sana. Iya.
Iya, bahasa Inggrisnya baik sekali yang disebut. Kalau ngomong bahasa Tagalog saya bisa. Sinong pangalanmu, marane salamat kok. Itu bahasa Madura. Terima kasih banyak. Marame salamat kok. Ada poknya ya. Banyak bahasa ya. Kemudian untuk yang sebenarnya kayak kegiatan magang seperti itu, kemudian Indonesia Mengajar itu sudah merupakan salah satu metode untuk meningkatkan soft skill mereka. Jadi dengan bisa, tapi kebetulan mahasiswa kami di Surabaya ini, kami karena membuka kelas sore, sehingga ada sekitar, kalau dulu itu lebih 60%, kalau sekarang mungkin sekitar 60%. Itu kalau sudah semester 4 ke atas, itu selalu mereka sambil kerja. Nah, saya masih mau menanyakan juga, tapi kemarin sudah saya tanyakan ke Pak Ulil yang Kaprodi Manajemennya UNESA, itu kebetulan Bu, mahasiswa kami itu tidak ada satupun yang sambil kerja. Nah, mungkin apakah bisa mahasiswa kerja itu diakui satu semester sebagai magang, saya bilang gitu. Wah, itu merupakan hal yang bagus, mungkin sebenarnya boleh. Tapi kalau terang-terangan ya pasti nggak boleh ya. Tapi bagaimana secara implisit nanti mahasiswa itu harus lapor ke bosnya, minta keterangan bahwa dia itu magang, asalkan bosnya mengizinkan seperti itu, walaupun dia sebenarnya karyawan. Ya itu katanya boleh gitu, tapi nggak tahu secara formal pasti sebenarnya ya nggak boleh ya. Tetapi kalau kita memberlakukan mahasiswa magang, kemudian mahasiswa itu sudah kerja, ya kita kesulitan sendiri. Kenapa? Karena dia sudah kerja, waktunya kapan dia magangnya? Nah ini yang menjadi masalah bagi kami. Ini memerlukan solusi bahwa bagaimana dengan mahasiswa kerja, itu apakah bisa diakui sebagai mahasiswa magang. Yang diakui dengan satu semester sebanyak 20 SKS, kami juga menyiapkan mata kuliah yang akan dikonversikan dengan magang maupun dengan pertukaran pelajar dan juga dan satunya adalah kewirausahaan. Jadi itu yang menjadi kendala kami magang itu bagaimana, apakah itu mungkin juga di Madiun pasti juga ada ya, yang swasta biasanya mahasiswa kelas karyawan ada. Itu pasti ada kelas karyawan yang sore. Iya. Ya, dan memang ada program praktek kerja. Jadi magangnya seperti praktek kerjanya akhirnya di perusahaannya masing-masing, tempat kerjanya masing-masing. Begitu. Dan iya, tapi masih karena kami di kurikulum kami ada praktek kerja, jadi itu hanya dikonversi ke praktek kerja sesuai kurikulum kami. Belum yang MBKM. Ya, kalau begini masukan ini perlu dipikirkan juga. Iya, iya. Baik, mahasiswa yang kerja, lakukan aja konversi sebagai mahasiswa magang. Iya. Nggak usah disampaikan laporannya bahwa ini adalah mahasiswa kerja. Iya. Ya. Sekedar sharing, monggo dilanjut. Iya. Monggo, kalau ada yang lain mungkin dari Bu Agripina, Pak Ferry, atau Bu Aresta terkait pertanyaan saya tadi. Monggo Pak Ferry dulu sepertinya. Oh, baik. Kalau di kami yang sudah kami lakukan hampir sama dengan Bu Siti Munajah tadi, ada Danah, Pak. Maaf, saya agak. Tapi kami ada dua pendekatan sebetulnya kalau terkait soft skill, Bu. Ada kurikuler dan co-kurikuler istilah kami. Kalau kurikuler kami ada beberapa mata kuliah seperti hampir sama dengan di Untak tadi ya. Ada bisnis etik dan juga komunikasi bisnis. Itu yang digunakan untuk membekali para mahasiswa kami terkait dengan komunikasi dan juga tentang etika, karena memang harus diakui sebetulnya mahasiswa sekarang itu kalau bahasa kami dengan agak seloroh itu mahasiswa kami itu kreatif begitu.
Artinya kreatif itu kadang-kadang dengan dosennya itu WA-nya juga agak dalam tanda kutip ya begitulah. Nah, maka kami juga membekali para mahasiswa kami untuk berkomunikasi dengan baik, bahkan bagaimana membuat sampai kepada skill membuat surat dan seterusnya. Nah, itu kan model komunikasi yang kami coba kembangkan, dan juga etika tentu dalam bisnis juga ada etika, dalam bekerja juga ada etika. Tetapi yang kedua ada persoalan kokurikuler kami. Kami menyebutnya program soft skill. Dengan cara harafiah kami kembangkan bersama Bapak Ibu dosen, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru begitu ya. Kalau ini merupakan program terusan dari proses inisiasi baik di level universitas sampai di level prodi. Kami meneruskan itu sampai kepada level kokurikuler kami, karena pendekatan kami adalah pendekatan yang tidak hanya di kelas, tetapi juga ada berbagai pendekatan dengan di luar kelas, aktivitas di luar kelas. Seperti yang saya sharing di awal bahwa bersama tadi, seperti kepemimpinan bela rasa, itu tidak hanya teori tentang kepemimpinan, tetapi bagaimana sebagai calon pemimpin mempunyai bela rasa terhadap orang-orang lain. Nah, itu kan, dan juga ketika terjun di masyarakat marginal, mereka dilatih untuk berkomunikasi, bagaimana mereka membangun komunikasi dengan para masyarakat yang marginal yang tentu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, mereka juga agak sensitif begitu. Nah, itu tampaknya cukup membantu kami ketika agak berbeda ketika mahasiswa di awal semester dengan mahasiswa yang menuju akhir begitu sudah agak ada sedikit dalam tanda kutip perubahan gitu. Nah, itu sharing pendek kami. Intinya ada dua pendekatan kurikuler dan pendekatan kokurikuler kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry. Mungkin dari Bu Agripina. Iya, kalau di tempat kami hampir sama dengan kedua kampus yang lain ya, dengan Sananta Dharma dan Untak di Surabaya. Jadi untuk mata kuliah yang menjurus ke pembentukan karakter itu memang sebelum MBKM di kami sudah ada. Misalnya contohnya di kami ada mata kuliah di bawah naungan unit MKU, yaitu mata kuliah umum, yaitu beberapa di antaranya kalau bisa saya sebutkan seperti Pancasila, etika sosial, filsafat manusia, ya. Jadi memang itu sudah ada dan menjadi bagian kurikulum kami sebelum MBKM. Dan kemudian untuk soft skill mahasiswa, selain di beberapa mata kuliah yang misalnya seperti di manajemen ada mata kuliah untuk leadership, jadi memang pembentukan karakter dan mental, kami selain dengan kurikulum itu mendorong mahasiswa untuk ikut aktif terlibat pembentukan soft skill-nya, jadi mereka berlatih untuk bagaimana public speaking, bagaimana etika itu bisa melalui organisasi mahasiswa. Itu juga yang kami tekankan, karena di kampus kami kebetulan untuk syarat kelulusan tidak hanya nilai saja, tapi ada juga untuk dalam tanda kutip menilai soft skill mereka, yaitu dengan penilaian batas minimum adanya poin kegiatan kemahasiswaan. Seperti itu mungkin yang sedikit bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya. Kalau Bu Arista bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Bu. Kalau di kami sendiri sebenarnya untuk masalah komunikasi ini juga sangat lumayan matters banget ya ini ya sebenarnya ya. Jadi saya nggak tahu kenapa memang anak zaman sekarang itu komunikasi itu agak berbeda dengan kita-kita yang dulu. Mungkin entah karena generasinya yang berbeda atau bagaimana saya juga tidak tahu. Tetapi kalau di kami itu kami memang ada mata kuliah yang terkait dengan komunikasi seperti komunikasi bisnis, lalu kemudian juga etika bisnis sebenarnya. Pancasila dan segala macam agama itu kami ada, dan itu minimal tidak boleh mendapatkan nilai
C gitu ya, minimal harus B. Nah, itu ada sebenarnya semuanya. Lalu kemudian termasuk untuk soft skill ketika di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, contohnya di HMP manajemen sendiri itu biasanya ada materi tentang public speaking dan segala macamnya. Jadi biasanya ketika ada kegiatan kemahasiswaan itu pasti akan saya minta di-include-kan. Jadi untuk public speaking dan segala macamnya, leadership dan segala macamnya itu memang saya minta untuk dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Mungkin kalau dulu kan kita outbound dan segala macamnya, lalu kemudian kalau sekarang mungkin lebih ke webinar ya. Jadi kalau dulu tuh lebih bisa ada kita panggil narasumber, lalu kemudian narasumber ini langsung memperagakan dan segala macam sehingga mahasiswa juga lebih tertarik. Cuman kalau sekarang kita bisanya ya cuman via webinar gitu ya. Lalu kemudian selain itu kita juga biasanya ada semacam debat itu debat KDMI ataupun NUDC gitu ya. Lalu kemudian selain itu juga ada lomba-lomba selain yang KDMI dan NUDC itu biasanya kita juga di HMP itu sebelum kita mengirimkan wakil dari prodi manajemen itu biasanya kita adakan lomba sendiri dulu. Jadi apa ya namanya ya? Jadi kita cari dulu siapa yang paling terbaik untuk kita ikutkan sebagai debat. Nah, di situ nanti kita juga adakan pembekalan ya, gimana caranya debat, gimana caranya berbicara di depan umum dan segala macam. Lalu etika itu seperti apa? Termasuk bagaimana sih mahasiswa itu kita ajari untuk kadang-kadang itu sekarang ini saking online-nya, saking hype online-nya, jadi kadang-kadang mahasiswa sendiri itu suka tidak kenal waktu untuk menghubungi dosennya. Jadi kadang-kadang jam 12 malam itu menghubungi dosen ya. Lalu kemudian kadang-kadang saya juga sering di WA, Ibu, saya mau tolong SKPI saya divalidasi tanpa memberitahu NPM-nya berapa, namanya siapa, ya saya juga kan saya selalu bilang saya nggak bisa telepati, saya nggak tahu Anda itu namanya siapa. Jadi tolong sekali kalau mau menghubungi dosen itu diinformasikan Anda namanya siapa, NPM-nya berapa, ya seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh mahasiswa ya merasa sangat dekat dengan dosennya ya mungkin juga, jadi merasa ibu ini tahu gitu. Nah, padahal kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal kecil itu aja kami masih harus sering sekali mengingatkan mahasiswa. Kadang-kadang kalau ini ya kita galakin sedikit gitu ya. Jadi memang ini PR memang untuk komunikasi di kami sendiri juga masih PR. Cuman ya kami mensolusikannya dengan melalui mata kuliah seperti komunikasi bisnis, etika bisnis, kami langsung ke dosen yang bersangkutan. Jadi memang masalahnya mahasiswa di sini. Jadi monggo Bapak Ibu tolong disolusikannya seperti apa. Termasuk itu juga ada di kegiatan-kegiatan mahasiswa. Seperti itu sih Bu, kalau di kami mungkin sama-sama aja daripada yang lainnya. Ya, ternyata problem kita sama. Menghadapi anak zaman now itu yang kadang waktu itu memang jam malam kita waktunya istirahat justru WA, kemudian WA tidak menyebutkan nama dan profil picture-nya juga nggak ada gitu kan. Ya, iya. Terus yang tadi terkait kita bertukar mahasiswa itu Bapak Ibu, apakah memungkinkan atau tidakkah sebaiknya memang karena kita sama ilmunya, misalkan kita tukarnya dengan prodi yang memang ada relate-nya dengan kita, atau kita perlu juga untuk satu sama-sama dengan prodi manajemen. Mungkin ada masukan untuk kami untuk yang pertukaran pelajar yang seperti itu. Bukan nanti saya bisa menambahkan ya. Karena program kami di prodi manajemen Unpad itu juga salah satunya pertukaran mahasiswa. Mungkin kita bisa Bu nanti tanda tangan MOU, MOA, lalu pelaksanaan pertukaran. Mahasiswa kami juga banyak yang dari Madiun, daripada nanti
datang ke Surabaya 1 semester lumayan kan, stay di Madiun gitu. Iya. Kebetulan juga kami dari saya kebetulan Ketua Forum Dosen Ekonomi Surabaya di bawah ISEI, dalam waktu dekat ini mau menyelenggarakan semacam kerjasama gitu ya, mewadahi kerjasama antara ISEI dengan perguruan tinggi antar perguruan tinggi juga, yang kemungkinan pelaksanaannya bisa untuk salah satunya ini adalah pertukaran mahasiswa. Jadi nanti kita undang ya. Boleh Bu. Ini juga ada dari Jogja, Pak Ferry dan Bu Arista. Mungkin kalau berkenan, boleh kita nanti sharing bertukar ya. Kebetulan ini kan lembaga profesi juga. Nanti mungkin selain prodi manajemen yang punya jurnal itu juga bisa kerjasama ya dengan, karena kan salah satu penilaian dari akreditasi jurnal adalah ada kerjasama dengan lembaga profesi ataupun level dengan perguruan tinggi. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita tindak lanjuti Bu untuk MOA dan MOU. Untuk yang lain mungkin dari Bu Agripina atau Pak Ferry atau Bu Arista bisa menambahkan apakah kita bisa bertukar untuk sesama prodi manajemen begitu? Bu Arista mungkin? Saya rasa tidak ada masalah ya Bu ya, kalau misalnya kita mau melakukan pertukaran pelajar ya, apalagi kita sama-sama manajemennya gitu ya. Jadi ya tidak ada salahnya menurut saya. Jadi maksudnya kita kan nggak harus juga melakukan pertukaran pelajar dengan yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita mau yang berbeda juga tidak ada masalah juga. Itu juga benar sih, kalau berdasarkan MBKM kita boleh dengan prodi yang memang berbeda, misalnya kayak manajemen, kita misalnya tentang digital marketing, lalu kita mengambil desain grafis misalnya di teknik informatika misalnya, atau mengambil makul desain di desain produk misalnya ya, di teknik industri atau teknik mana, itu juga tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mau mengambil sama-sama misalnya materi apa ya, misalnya manajemen, mungkin di kami untuk marketingnya kami lebih cenderung ke digital marketing misalnya, lalu kemudian dari PGRI Madiun mungkin mau mengambil ke kami, itu juga tidak ada masalah. Mungkin dari kami juga bisa mengambil mungkin mata kuliah tertentu di Universitas PGRI Madiun, itu juga tidak ada masalah. Kami open sih sebenarnya untuk hal seperti itu, Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Arista. Mungkin dari Bu Agripina atau Pak Ferry ingin menambahkan kemungkinan kita bertukar mahasiswa di program MBKM ini. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin saya duluan. Jadi sama seperti kedua universitas yang sebelumnya. Jadi kalau dari kami sendiri, saya rasa sangat terbuka, karena untuk satu semester, terutama satu semester yang kemarin, juga sudah ada beberapa mahasiswa pertukaran yang mengambil mata kuliah proses pembelajarannya itu di prodi manajemen. Tapi mungkin ini kalau untuk mata kuliah yang lintas prodi itu hanya untuk beberapa mata kuliah. Sejauh pengalaman kami, ini mahasiswa masih mengambil di dalam satu univ, tapi di fakultas yang lain ya, itu sudah kami jalani. Tapi kalau dari kami kedatangan tamu tapi dari prodi selain prodi manajemen itu memang belum ada. Tapi mungkin nanti bisa saya koordinasikan dengan Wakil Dekan 1 ya terkait dengan kurikulum ini. Tapi kalau misalnya dari PGRI Madiun, dari prodi manajemennya tentu sangat terbuka, karena juga sudah sering terjadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Ferry, bagaimana Pak? Oke, saya kira semua sepakat ya bahwa ini sangat terbuka. Tapi ini Bu, cuman kami sendiri perlu mengkomunikasikan, karena kami sudah melakukan itu, tetapi
kan kami juga ada perlu dikomunikasikan dengan kaprodi kami karena ini juga kebetulan kaprodi kami juga baru, jadi belum bisa banyak komentar begitu ya. Tetapi intinya bahwa saya kira kok sangat memungkinkan untuk kita melakukan pertukaran baik mahasiswa yang di prodi yang sama, karena bagaimanapun meskipun mirip-mirip fondasinya sama, tetapi interestnya akan berbeda satu dengan yang lain, dan setiap univ kan punya tekanan tersendiri gas masing-masing. Ya. Dari Pak saya Ferry? Oh iya, jadi sama karena tekanannya beda itu kan otomatis membangun soft skill-nya mahasiswa juga, bagaimana cara bertahan di tempat lain gitu ya. Ya, oke, ini terima kasih sekali, banyak sekali yang saya dapatkan hari ini terkait program pertukaran dan banyak lagi lah mata kuliah MBKM dan sebagainya. Jadi kalau saya simpulkan nanti bisa kita bertukar mahasiswa, tapi mungkin kita inisiasi MOU dan MO-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita punya MOU dan MOA, kita bisa melanjutkan dengan pertukaran mahasiswa teknisnya bagaimana. Terima kasih Pak Ferry, Bu Arista, Bu Agripina, Bu Siti Mujana. Sudah berkenan hadir di siang hari, kami undang siang-siang begini, mengganggu waktu panjenengan. Semoga kerjasama kita nanti bisa berlanjut ya Bapak Ibu. Untuk waktu saya kembalikan ke MC, monggo Bu Apri. Ya, terima kasih Bu Aan. Ya, demikian tadi serangkaian acara sudah kita lalui dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan lancar ya. Meski tadi ada sedikit trouble di Bu Arista, tapi akhirnya juga bisa bergabung, alhamdulillah. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah bisa join dengan kami, sharing materi dan sebagainya. Semoga kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Oh iya, mohon maaf mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang sudah ada di chat ya. Alhamdulillah sudah. Ya, ampun. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami sebagai panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu, Ibu semua.